Halo, dengan Agun di sini dan di video kali ini gue akan sharing tools apa aja yang gue dan tim gue pakai untuk kerja dari rumah tanpa basa-basi. Yuk kita lihat toolsnya ya. Oke, tools yang pertama yang gue pakai adalah Loom. Jadi loom.com. Nah, Loom ini apa? Loom ini adalah tools untuk screen recording. Nah, kenapa gue pakai Loom gak pakai yang lain? Karena Loom ini bisa diupload secara online. Jadi kita tinggal bisa copy link, kita kasih ke tim. Nah, kenapa kita butuh tool seperti screen recording? Nah, misalkan teman-teman itu punya tim advertiser, punya tim riset, yang intinya teman-teman dan timnya itu harus berhubungan langsung gitu, harus kontak langsung misalkan. Yang biasa kontak langsung, misalkan kayak gue sama advertiser gue kan biasanya kan face to face kalau ngajarin kan. Nah, ketika work from home, ada terkendala nih. Kendalanya apa ya? Kendalanya kan kadang-kadang kita mau ngasih instruksi kalau lewat screenshot atau lewat tulisan kan kadang-kadang kurang jelas dan kadang-kadang message-nya kurang bisa tersampaikan. Nah, untuk itu makanya kita butuh tools atau software seperti Loom. Salah satu adalah Loom. Jadi kalau teman-teman mau pakai tools yang lain tuh boleh dipersilakan, tapi kalau dari gue pribadi lebih prefer Loom. Kenapa Loom? Karena cost-nya juga murah. Cost-nya itu sekitar $5 per bulan atau sekitar 60-70 ribu lah per bulan itu. Nah, kalau teman-teman bisa ngambil yang paketan tahunan itu jauh lebih murah lagi. Jadi per bulan cuma kena $4, tapi nggak jauh beda sih harganya sih. Kalau gue pribadi ambil yang bulanan, itu yang $5. Nah, cara penggunaan Loom itu kayak gimana sih? Cara penggunaan itu kayak gini. Nah, misalkan gue udah bikin video ya, udah bikin video seperti ini. Simple banget, teman-teman follow instruksinya aja. Kalau teman-teman yang ada yang nanya, gimana cara recordingnya? Ini simple banget. Atau mungkin gue coba ajar cara recordingnya dulu kali ya. Nah, cara recordingnya itu klik di sini teman-teman nih. Jadi setelah teman-teman login di Loom, nanti akan ada dua pilihan, install desktop aplikasi atau install extension. Kalau gue pribadi, gue lebih prefer menggunakan extension. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan desktop, itu juga nggak ada masalah juga sih. Nah, ini ada Loop for Chrome, diinstal dulu ini ya, sudah diinstal. Nah, setelah diinstal itu teman-teman klik di sini nih. Nah, klik di sini, lalu teman-teman klik Start Recording. Nah, di sini juga ada webcam teman-teman. Ini kenapa webcamnya nggak jalan? Karena webcamnya dipakai untuk Camtasia. Yang kebetulan gue pakai buat recording ini. Oke, nah ini jadi seperti ini teman-teman nih, ya. Tinggal diklik Start Recording, tinggal pilih mau pakai audionya apa, udah gitu nanti mungkin nanti ditanya juga webcamnya mau pakai yang mana. Oke. Nah, enaknya Loom kayak gini teman-teman. Begitu teman-teman selesai bikin video, dia akan langsung upload otomatis, ya kan? Nah, setelah selesai, tinggal teman-teman klik di video teman-teman atau klik link copy di sini nih. Klik copy atau tinggal klik di sini juga boleh untuk edit videonya. Nah, ini kan ada nih buat edit video segala macam bla bla bla. Nah, enaknya lagi teman-teman tinggal kirimin link ini aja ke ke tim teman-teman. Nah, klik di sini copy ya, lalu add password. Nah, kalau add password ini misalkan teman-teman ini linknya benar-benar rahasia banget dan yang tahu hanya teman-teman, cuma kamu dan tim kamu yang tahu, saya gitulah, cuma lu dan tim lu yang tahu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi setelah copy link, nanti tinggal di paste aja di browser seperti ini. Nah, nanti muncul deh, langsung masuk ke halaman tentang sharingnya. Nah, itu yang gue suka dari Loom. Jadi kadang-kadang kan gini, kita suka ngasih ke instruksi ke tim kita kan, instruksi ke tim advertiser kan. Lu tuh salah, mesti gini. Tuh udah gitu kita tanya, paham nggak kalau misalkan pakai video ini? Nah, enaknya si Loom lagi nih, mereka bisa komen di sini nih. Nanti bisa komen di bagian post. Misalkan kita tanya, halo paham nggak? Misalkan. Nah, nanti kita bisa komen-komenan sama tim kita di sini. Nah, saya gini paham misalkan. Nah, enaknya kayak gitu. Jadi kita juga bisa minta feedback dari mereka setelah nonton videonya, apa aja yang mereka kira-kira mereka kira-kira nggak tahu, silahkan ditanyakan. Nah, juga bisa di rating videonya. Sebenarnya juga nggak begitu ujian juga sih di rating sih. Oke, jadi itu yang pertama adalah Loom. Lalu yang kedua, tools favorit gue itu adalah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, Basecamp. Nah, ini awalnya gue tahu Basecamp ini dari Mas Fikri Fatullah dari kirim.email. Gue tahu fitur Basecamp ini mungkin sebelum Mas Fikri buka kelas remote kali, gue udah kasih tahu Mas Fikri tentang tools Basecamp ini. Nah, Basecamp ini gue suka. Kenapa? Karena gue bisa ngasih semua dokumentasi gue tuh di sini semua. Contoh misalkan di sini tips dan pengumuman ini gue kasih buat tim advertiser gue. Ini adalah kebetulan grup buat advertiser. Nah, ini gue kasih beberapa strategi yang yang
siap mereka eksploitasi lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Nah, bukan eksploitasi, mereka pelajarin. Nah, untuk job desk-nya juga kita tentukan deadline-nya segala macam. Dan di sini juga ada buat ngechat sesama advertiser. Ya, ada kolomnya sendiri, jadi mereka ngechat sama advertiser, bisa ngechat. Kebetulan di sini advertisernya ada 2 orang, dan satu lagi leader CS, yang dua lagi adalah tim riset. Seperti itu teman-teman. Jadi tools ini bagus buat dokumentasi, buat chatting, jadi nggak begitu ke distract sama yang lain ya. Tapi ada kalanya kita menggunakan WhatsApp atau Telegram. Mungkin teman-teman ada yang mikir kan, loh kok pakai WhatsApp sama Telegram sih, kan udah pakai Basecamp. Nah, gua ngasih tahu nih kekurangan Basecamp ya, itu terkadang buat chatting sama buat kirim video atau kirim file itu lemot banget. Akhirnya kita pergunakan Loom buat nge-backup si Basecamp ini, karena buat dokumentasi si Basecamp ini bagus banget buat dokumentasi. Kenapa bagus banget? Karena dokumentasinya itu jauh lebih rapi. Kita simpen folder by folder gitu. Teman-teman di sini ada customer LTV, ada analisis segala macam bla bla bla. Ini sudah tersimpan, dokumentasinya tersimpan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah tools favorit gue. Yang berikutnya adalah Basecamp. Cuma kekurangan itu aja. Kalau upload video agak lemot, itu yang pertama. Upload screenshot pun juga agak lemot. Makanya gue nggak pernah upload screenshot di sini, atau upload upload video melalui chat itu nggak pernah sama sekali. Jadi kita pergunakan Loom. Untuk screenshot kita pergunakan ya layanan print screen, jadi layanan pihak ketiga. Jadi tinggal di screenshot, diklik layarnya, habis itu nanti ada URL-nya, kita share URL-nya. Mungkin gue akan sharing nama tools yang gue berikutnya itu. Ini nama tools gue berikutnya adalah Lightshot. Ya, cari aja namanya Lightshot, tinggal teman-teman download buat Windows atau buat Mac. Ini buat sharing screenshot. Kenapa gue pakai Basecamp jarang banget upload screenshot di chat atau di ping ya. Di ping ini bahasanya DM atau direct message atau personal message. Dan di sini juga di grup chat juga gue nggak pernah upload screenshot segala macam. Kenapa? Karena Basecamp ini agak lemot untuk buka screenshot itu dari HP. Nah, kebanyakan dari sisi gue pribadi dan tim gue pribadi mengalami problem yang sama, bahwa Basecamp itu agak lemot untuk buka image ya, untuk buka image atau buka video itu agak lemot. Jadi kita menggunakan jasa pihak ketiga seperti Lightshot ya di sini, dan juga Loom untuk sharing video. Jadi tetap Basecamp-nya tetap kepake buat dokumentasi dan buat dokumentasi sama buat dokumen ya, dan buat manual book, SOP segala macam tetap kepake Basecamp. Tapi kalau misalkan buat sharing-sharing kita menggunakan Lightshot dan juga Loom. Oke, lalu tools yang ketiga ini biasanya kita pakai kalau misalnya kita ada meeting, kita mempergunakan Zoom. Nah, untuk Zoom pribadi ini gue belum ketemu tools yang lain ya yang serupa dengan Zoom. Kayaknya ada di lokal juga ada tuh, kemarin sempat sharing di timeline, namanya di rumah aja.live, tapi gue belum pernah pakai. Tapi mungkin gue akan coba pakai ke depannya. Karena gini, kalau misalkan gue bisa pangkas cost untuk Zoom, cost untuk Basecamp, cost untuk ini gue bisa pangkas, itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena ini kan jatuhnya sebagai fixed cost kan. Jadi kalau misalnya ke depannya kita bakal terus recurring terus atau terus bayar. Kalau bisa dipangkas ya dipangkas, tapi kalau selama misalkan kita masih butuh ya kita diemin aja gitu. Dan untuk Zoom sendiri harganya agak lumayan ya. Oh ya, untuk Basecamp itu harganya gue lupa kasih tahu. Basecamp itu harganya sekitar $99. Nah, teman-teman bisa cari di URL-nya basecamp.com. Ini harganya $99. Harganya $99. Ini ada trialnya 30 hari, teman-teman bisa coba pakai. So far sejauh ini, gue pakai bahasa Inggris lagi ya, so far. Sejauh ini tools yang paling enak buat manage itu Basecamp sih menurut gue pribadi ya, karena gue udah terbiasa dengan interface-nya, gue terbiasa dengan ritmenya, dan tim gue juga terbiasa. Kita lebih prefer Basecamp ya. Jadi ini buat manajemen tool banget, manajemen tools buat manajemen tim. Lebih tepatnya kayak gitu. Oke, lalu berikutnya untuk Zoom ini biasanya gue pakai untuk meeting dadakan. Ya, meeting dadakan kalau misalnya ada meeting yang urgent, yang dimana tim gue tuh harus hadir, itu wajib menggunakan Zoom. Nah, tapi kekurangannya kalau Zoom itu
ya ada kadang-kadang agak ada lemotnya sih, ada lemotnya. Udah gitu juga kan di tim juga kan, karena kerjanya masing-masing dari rumah tuh kadang-kadang ya mungkin karena masalah koneksi internet ya, sebenarnya bukan masalah zoomnya juga sih, masalah koneksi internetnya yang bermasalah sih. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi kayak gitu teman-teman, tools yang gue pakai itu untuk kerja dari rumah. Itu pertama ada Loom, ya kan. Nah, ini toolsnya ada yang gratisan dan ada yang berbayar, tapi juga berbayar juga cukup murah, sekitar $5 per bulan. Ada Loom, ada Basecamp, ada Zoom, dan ada Lightshot. Nah ini buat screenshot. Nah kenapa gue screenshot lebih suka kayak gini screenshotnya nih? Kenapa gue lebih suka screenshot pakai ini, pakai apa namanya, lebih screenshot lebih suka pakai URL karena lebih hemat ya. Jadi kayak kalau URL kan nggak perlu ngupload, apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan Basecamp. Itu sih sebenarnya yang gue paling agak kritisi Basecamp di situ sih, karena dia agak lemot banget sih. Ini biasanya nggak sama ini, mungkin karena orang-orang kerja dari rumah kali ya. Nah biasanya ini URL-nya yang gue kasih ke tim gue nih untuk diperiksa. Nanti gue ping mereka di Basecamp supaya mereka ngecek, karena kalau ngupload gambar di Basecamp itu agak berat. Oke, kayaknya gitu aja teman-teman, video singkat dari gue, semoga bermanfaat. Dan gitu aja deh sebenarnya. Thank you. Dan semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat dan tetap optimis. Thank you.